Salam sejahtera sahabat GKI Keranggan yang terkasih dimanapun berada. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dalam doa keluarga kita yang diambil dari Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara-saudara, bicara tentang naik pesawat, setiap orang tentu saja pengalamannya berbeda-beda. Pertama kali naik pesawat bagi sebagian orang mungkin mudah saja karena dia mengerti bahasa ya. Tetapi bagi beberapa yang lain yang tidak mengerti bahasa Inggris, tentu ini juga bisa mengalami kesulitan. Saya ingin bercerita tentang kakak yang bekerja di rumah saya. Dia bercerita bagaimana pertama kali dia naik pesawat. Dia begitu takut karena dia tidak menemukan sesuai dengan pesan orang yang mengantarnya ke bandara. Kata orang yang mengantar, carilah gerbang 6. Jadi ketika dia berjalan setelah check-in, dia cari tulisan gerbang 6 dan dia tidak menemukannya. Dia frustasi dan dia mulai menangis karena dia takut. Karena nggak mengerti harus ke mana dia untuk menyerahkan tiketnya. Orang mulai dipanggil dan pesawatnya dan mulai pergi dari dekat dia duduk. Dia mulai ketakutan karena dia mulai takut kalau dia ketinggalan pesawat. Tetapi dia merenung, kalau saya diam aja dan menangis saja, tidak ada jalan keluar. Jadi dia memberanikan dirinya. Seorang yang belum lancar berbahasa Indonesia, alih-alih dia biasa berbahasa daerahnya, dia dengan terbata-bata memakai bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah dia. Dia bertanya kepada petugas, ini saya gerbang 6 itu di mana? Dari tadi saya cari gak ada tulisan gerbang 6. Padahal dia sudah di depan gate 6 ya, gate 6 atau gerbang 6. Saudara-saudara, begitu dia berjalan dan mengikuti rombongan untuk masuk ke pesawatnya, persoalan belum selesai. Dia nggak tahu bagaimana dia mencari tempat duduk. Dia bingung karena orang mulai mendorong-dorong dia untuk maju. Setiap orang kok langsung duduk-duduk aja, tapi sambil melihat tiketnya dia makin bingung mana tempat duduknya. Kenapa orang bisa tahu di mana tempat duduknya? Karena dia nggak paham cara membaca apa yang di tangannya, tiketnya. Sampai seorang bapak-bapak yang juga menuju kota pesawat itu akan mendarat, membantu dia, menolong dia menemukan tempat duduknya. Ya, saudara-saudara, kakak ini berhasil melompati tembok yang harus dia lompati. Mungkin bagi kita itu sepele, tapi bagi dia saat itu betul-betul pengalaman itu membuat dia sangat takut dan merasa bahwa wah, ini saya betul-betul di tempat yang asing, di tempat yang sulit untuk dia mengontrol rasa takutnya. Sampai akhirnya dia berhasil setelah dia, menurut pengakuannya, berdoa dan tenang. Barulah dia bisa mengerti harus melakukan apa. Saudara-saudara, kelihatannya sepele, tapi seperti itulah juga hidup kita masing-masing. Tiap kita memiliki tembok masing-masing yang harus dilompati. Tembok yang harus saya lompati berbeda dengan tembok yang harus saudara lompati. Tetapi Daud dalam Mazmur yang kita baca menunjukkan bahwa setinggi apapun, sesulit apapun, untuk melewati tembok yang harus dilewati itu, yang harus dilompati itu, ternyata selalu bisa dan berhasil, tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Mazmur Daud ini dilatar belakangi oleh pengalaman dia dikejar-kejar oleh Saul. Tentu saja ini adalah pengalaman yang luar biasa menggentarkan dan menakutkan. Luar biasa
menakutkan bagi Daud dikejar-kejar seorang raja. Sementara dia, siapakah dia? Ya, hanya mantan seorang gembala yang disuruh oleh Tuhan dan akan diurapi menjadi seorang raja. Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak punya power apa-apa. Tetapi Daud menyaksikan kepada kita bahwa setinggi apapun tembok itu dan sesulit apapun tantangan yang ada untuk melompatinya, bersama Tuhan selalu kita bisa melompati tembok kesulitan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua untuk boleh berani menghadapi hidup kita dan melompati setiap kesulitan yang hidup bentangkan di hadapan kita. Tuhan memberkati saudara sekeluarga. Amin.